Oh, I will sing of the goodness of God. Biarlah umat-Mu yang ada di tempat ini menjadi tiang doa, menjadi menara doa bagi ini ya Bapa. Berkat-Mu tercurah selalu atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini karena ada direktur jadi agak rame ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, berapa minggu lalu saya ketemu David belum datang ya? David lagi ngetikin materinya, jadi kalau dia belum nyampe gue pucat juga sebenarnya. Jadi David itu saya diskusi sama saya panggil, David, kamu cari waktu ke ruangan saya, coba obrolin program kerjanya Bapak Chris sampai setahun ini, at least. Datang, kita ngobrol berdua aja, brainstorming. Nah, salah satu idenya bagus, yaitu secara teratur nanti ambil orang-orang dari marketplace untuk bicara di tempat ini. Itu banyak tuh, saya bilang, tokoh-tokoh Kristen yang bisa jadi CEO, CFO, direktur yang ada di luar sana di market, dan kita bisa belajar dari pengalaman hidupnya. Selain secara mingguan kita undang pendeta sekali-sekali yang on the market, mau tokoh perbankan, tokoh asuransi, tokoh whatever yang kita bisa panggil, sampai pelatih sepak bola pun monggo gitu, sepanjang dia bisa menjelaskan hal-hal yang bisa membangun kekuatan iman kita gitu ya. Ini mesti di-sharing, karena saya percaya sharing lebih baik sometimes dengan khotbah. Jadi ini bukan khotbah, this is sharing. Dan ini kadang-kadang lebih realistis, down to earth, dan teman-teman mungkin melihatnya juga lebih. Nah, saya ngambil tema hari ini adalah, saya disuruh milih sama Pak David, jadi saya milih integritas. Karena kenapa saya curcol juga sama David, aku tuh melihat bahwa orang BTN tuh mesti menjaga integritasnya sebaik mungkin. Jadi, kalau kita dari kecil disuruh ayah kita untuk hidup jujur, gak boleh bohong, gak boleh mencuri, gitu kan? Karena ada di hukum Taurat gitu. Kita mesti menjaga integritas itu dengan baik. Dan saya coba jaga itu sepanjang saya bekerja, termasuk selama di BTN. Nanti kalau ada contoh-contoh, tolong itu di ruangan ini aja, jangan sampai keluar gitu ya. Integritas sendiri, ya udah ada materinya. Makasih Fit, ya, Pak David, terima kasih. Integritas sendiri tadi saya coba lihat, silakan di page down. Nah, ini definisinya adalah, kalau di googling ya, keluarnya begini. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi. Jadi ini terus-menerus, konsisten, nggak berubah, gitu ya, itu maksudnya. Dalam tindakan, artinya konsistennya di apa? Tindakan, your behavior, your actions, your performance. Nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, sampai ekspektasi. Jadi kita kalau mimpi pun punya harapan, punya mimpi, mimpinya juga mesti menjaga integritas. Gue pengen kaya misalnya, kita mesti pikir dulu, jalan kayanya itu gimana? Ada unsur yang tidak integritas ya? Itu aja mesti dikaitkan. Berat memang, tapi kalau itu kita latih terus-menerus, itu pasti bisa kita jaga. Kemudian berbagai hal yang dihasilkan oleh berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Nah, ini yang saya mesti omongin dulu, jujur, karakternya kuat. Dan saya suka dengan orang yang karakternya kuat. Saya tidak terpengaruh oleh lifestyle. Saya tidak terpengaruh oleh gaya. Saya tidak terpengaruh oleh tapi saya melihat karakter. Contoh Paulus teman kita, mantan ketua Bapak Kris.
Mungkin banyak orang yang nggak suka karena suaranya besar, gayanya Batak banget. Tapi saya suka karakternya. Jadi saya bisa memilahkan antara gaya dan karakter. Jadi karakter itu penting. Tapi saya nggak mau cerita karakter hari ini. Saya mau cerita integritas. Integritas is a part of karakter yang mesti kita jaga. Contoh yang memiliki integritas dalam Alkitab tuh banyak. Kalau teman-teman kalau mau belajar pertama tuh, saya dulu karena ada yang nyaranin, jadi saya pertama belajar buku tuh tentang buku Paulus. Cari buku tentang Paulus yang udah bahasa Indonesia banyak, di toko buku Immanuel juga banyak. Paulus menurut saya adalah orang yang memiliki integritas. Yusuf sangat berintegritas. Ayub tuh sangat menjaga integritasnya, walaupun sekali-sekali dia ngelawan Tuhan. Tuhan Yesus, orang yang memiliki integritas, tokoh yang menjaga integrity till the end of his life in the world. Tidak sekalipun dia mundur dari rencana yang udah disusun. Contohnya Yusuf. Lanjut. Nah, Yusuf tuh memiliki beberapa values yang kita mesti tiru ya. Satu misalnya, hati yang penuh penerimaan. Yusuf mengajarkan bahwa dengan menerima kondisi saat ini, kita bisa melangkah maju dan menjadi sukses. Sometimes ya, kita tuh yang jadi sering masalah adalah antara ekspektasi dengan realitas. Manage-nya gimana? Anda pengen kaya, tapi realitasnya belum kaya. Sometimes Anda nggak bisa terima. Sometimes kita ambil cara lain dan yang itu nggak pas. Nah, manage antara ekspektasi dan realitas yang ada, itulah teruji integritas kita. Disitulah teruji integritas kita. Saya mesti bilang begini, orang yang menerima itu pasti dikasih sesuai takaran. Dan ini gak gampang menceritakan ini ke orang lain. Kenapa? Tuhan tuh udah nakar juga sebenarnya. Udah tahu bejanamu ukurannya seperti apa. Dan kalau itu pun dipenuhi oleh Tuhan, bejanamu harus mengalir ke orang lain. Tapi kita nggak ngomong sharing, caring gitu. Kita nggak ngomong zakat, kita ngomong integritas. Artinya, kalau bejanamu kamu rasa belum terisi penuh, itu artinya memang belum saatnya. Saya off the record ya, saya selama kerja di BTN tuh punya banyak berbagai cobaan. Salah satunya adalah menolak pemberian beberapa orang. Saya alami sendiri. Ini gak pernah saya sharing ke Paulus. Saya marah-marah sama Novi karena ada debitur yang ngasih saya tawaran saham. Yang saya marahin Novi, kenapa orang kayak gitu lu kasih kesempatan ketemu gue? Lu kan tahu gue gak suka digituin. Gak kita pilih dia, whatever the reason. Saya pernah juga marah ketika ada orang ngantar saya uang satu tas kecil dari BTN. Saya marah, kok gue dihina begini? Ya walaupun saya tahu duit saya karena jauh sama dia, tapi dia nggak berhak, nggak punya kewajiban atau punya hak memberikan apapun ke saya. This is about integrity. Nggak gampang. Tapi kalau Anda pegang itu, ya pasti Anda punya karakter. Sometimes orang akan menilai Anda baik. Jadi ini values yang berasal dari kata trust kepada Tuhan, berarti juga trust menerima apa yang sedang diberikan Tuhan. Kalau Anda trust kepada Tuhan, Anda juga akan pasti trust kepada apa sih yang diberikan sekarang oleh Tuhan. Walaupun itu belum cocok
dengan ekspektasi. Jadi berusahalah setinggi mungkin, tapi tetaplah menerima apa yang diberikan. Ada counter ego. Ada counter ego dalam diri. Kalau ego itu dimauin terus, nggak di counter, itu bahaya sekali. Menerima, bersyukur, part of kantor ego. Kan nggak ada yang tahu di ruangan itu, orang cuma diam saja. Kalau saya terima juga, Risa sekretaris saya nggak ada yang tahu, Firman OB saya nggak ada yang tahu, orang apa yang di dalam juga saya bicarakan sama dia nggak ada yang tahu. Tapi saya tahu, saya nggak bisa nerima. Jadi nggak mikir lagi, saya marah sama dia. Jangan pernah lakukan hal ini sekali lagi kepada saya atau kepada siapapun yang ada di gedung ini. Ya, dia lakukan dengan orang lain tuh di luar pengetahuan saya mau buat apa. Tapi at least saya menjaga diri saya berintegritas, menjaga etika yang ada sebagai pemimpin di bank ini. Nggak gampang, nggak mudah, dicemooh juga ya nggak apa-apa. Saya sih nggak apa-apa. Saya sering bilang bahwa ke keluarga saya, kalau misalnya saya dicopot hari ini pun saya juga nggak apa-apa kok. Bukannya dicopot malah dikasih kerjaan jadi 2. Dan nggak pernah saya minta. Gitu ya, jadi penerimaan yang pertama. Yang kedua adalah again, tetap kerja keras. Orang Kristen tuh nggak boleh malas. Nggak ada jurusnya tuh orang malas. Sometimes saya mikir ya, kenapa Kristen itu nilai-nilainya jatuhnya ke bangsa Yahudi duluan gitu ya. Mungkin karena mereka bekerja keras, jadi udah matching. Selain mereka orang cerdas, mereka bekerja keras. Ada yang pernah ke Israel? Tuh kalau pernah ke Israel, lu pasti yakin mereka bekerja keras. Coba dong, kumpulin duit, sometimes mimpi jalan ke Israel, umroh ke Israel. Coba cita-citakan gitu ya, cita-citakan aja. Itu beda banget dengan negara tetangga sebelah. Well managed, teratur, rapih, bersih. Orang-orang bekerja dengan sangat rajin. Jadi saya nggak bisa mencoret kata bekerja keras dalam integritas yang ditujukan oleh Yusuf. Yusuf itu bekerja keras sampai dari narapidana menjadi perdana menteri lah kira-kira zaman Raja Firaun. Perdana menteri lah kira-kira kan, di bawahnya raja kalau dia, satu level di bawahnya raja. And he is Jewish, di antara orang Mesir, dan dia bekas narapidana. Bayangin kan, bekas narapidana secara politik udah pasti kalau kampanye kalah duluan tuh oleh lawan-lawan politik, oleh musuh-musuh busuknya pasti banyak. Tapi dia bisa jadi seorang perdana menteri. Kan ceritanya dipersingkat aja, tapi road to prime ministernya kan pasti panjang. Yang gak suka pasti banyak. Apalagi dia beda etnis. Zaman itu perbedaan etnis itu penting. Tapi Yusuf konon kabarnya tokoh yang paling ganteng yang ada di Alkitab, bisa menjadi prime minister. Jauh lebih ganteng dari saya dan Paulus lah. Yang ketiga, Yusuf tuh orang yang sabar. Saking sabarnya ya, dia tuh disuruh saudara-saudara ngapain aja mau. Trust levelnya tinggi. Sampai dicemplungin ke sumur pun dia nggak maki-maki, nggak macam-macam. Orang sabar. Dan dia tipikal anak manja sebenarnya, yang disukai oleh ayahnya. Biasanya justru anak manja nggak ada yang sabar. Perhatiin aja.
pengennya cepet, apalagi milenial, nggak ada yang sabar. Tapi saya mesti ingetin sekarang, harus penuh kesabaran. Walaupun saya tahu anak muda sekarang banyak yang jadi bilioner, tapi saya mesti ingetin values sabar. Karena sukses itu belum tentu uang melulu. Banyak hal sukses itu. Ya, Anda mesti sabar. Yusuf tokoh yang sabar. Dari mulai dicemplungin ke sumur, jadi dijual di pasar budak, kemudian suruh jadi babu di istana Potifar, penjara lagi. Penjara mungkin suasananya ada gebuk-gebukan gitu kan. Dia sabar. Jadi karakter berintegritas adalah salah satu values-nya adalah sabar. Ini saya mesti ingetin teman-teman, kalau bonus lo turun kemarin mesti sabar. Nggak asik sih, terus juga bonusnya turun, jadi sabar aja. Ya, walaupun sebel tapi sabar. Boleh sebel tapi sabar dan jangan lama. Saya percaya gini, kalau itu sudah jadi akan milikmu, itu pasti jadi milik. The power yang akan kamu miliki kelak, kalau itu akan jadi milikmu, itu akan jadi milikmu. Gak akan tertukar. Kalau Anda suatu ketika akan jadi dirut, Anda pasti akan jadi dirut. Di negara se-ekstrim apapun seperti Yusuf di Mesir. Yusuf is a minority, kontekstual dengan kita. Tapi Yusuf nggak malu sebagai orang yang bukan dari Mesir. Dan dia sabar lakukan itu. Gitu ya. Kalau pernah baca cerita Yusuf kan, enggak keterlaluan juga lu sekolah minggu ngapain aja. Jadi gue nggak perlu cerita Yusuf dulu gitu. Tapi kita belajar dari Bapak Yusuf. Asumsi Anda udah pernah baca. Kemudian yang keempat, berintegriti. Ya, dia prediktif. Orangnya prediktif, analisisnya kuat. Termasuk memprediksi mimpi-mimpinya yang dipakai jadi decision making untuk manage logistik di Mesir waktu itu. Sampai 7 tahun, 14 tahun, 7 kali 2. Kepala bulognya yang jadi Perdana Menteri gitu lah. Dia memiliki kemampuan membaca ke depan yang luar biasa. Dan kemampuan itu kita percayai pasti dari Tuhan. Dan waktu itu kan diceritakan, ketika orang lain satu pun tidak ada yang bisa mengartikan mimpi dari raja. Jalani aja. Life will go on. Makasih sekali lagi, sukses buat kalian semua, sukses buat kita semua. Teruslah berdoa, teruslah berjaga-jaga. Doakan BTN, doakan keluarga kita masing-masing. Doakan semua pekerjaan kita dan yakinlah semuanya baik dan itu sesuai dengan takaran yang kau miliki. Terima kasih. Salam.